bersyukur karena tidak ada waktu yang terindah selain kami punya waktu memuji memuliakan Tuhan. Engkau berkata, ya Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Sungguh waktu ini adalah waktu yang sangat berharga, berarti, bernilai di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman. Engkau bersabda bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami kembali bersyukur, kami mendengar sesuatu yang mengandung kekekalan, yaitu firman yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini kembali kita boleh memuliakan Tuhan. Bahkan secara pribadi saya juga berterima kasih kepada Tuhan, dan tentu berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru yang menghubungi, karena saya sangat senang kalau saya ada di sini untuk bersama beribadah dan Tuhan utus untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin sebagian tidak kenal, nama saya Pendeta John Ray Obsugu. Saya melayani pendeta di GPD di Sepultak dan di GPD Simamora. Itu saja perkenalan kecil. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari yang berbahagia di pagi ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yang sekasih dalam Tuhan, kalau saya membaca ayat ini, saya berbangga punya Tuhan. Saya berharap spirit yang sama ketika saudara mendengar atau membaca ayat ini, saudara harus punya sebuah sukacita dalam Tuhan. Karena umat Tuhan, saya kasih sebuah pengandaian. Jika ada seseorang teman datang kepadamu, narwako, nabiroakoin nawado, seguruhan. Tapi ini umat Tuhan, ini bukan kalimat atau kata-kata yang hanya slogan memberi hope atau memberi pengharapan. Tapi itulah yang ada di hati Tuhan untuk saya dan untuk engkau semua. Sesungguhnya ketika engkau sadar dan membaca, merenungkan ayat ini, benar bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau sangat dicintai Tuhan. Sangat tidak enak kalau ada orang berkata, saya ulangi seperti apa yang saya katakan. Ketika ada orang berkata, engkau gak ada apa-apa. Dia menghina kita, dia mengejek kita, dia mendeskripsikan kita, dia menjatuhkan nama baik kita, bahkan mengadakan pembunuhan karakter kepadamu. Maka itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Tapi sebaliknya, jika ada seorang sahabat, jika ada seorang teman, jika ada seorang tetangga atau komunitas kita yang berkata, engkau sangat teman yang baik, engkau menjadi seorang sahabat yang luar biasa, engkau handsome, engkau beautiful, engkau luar biasa, maka orang itu engkau sukai, orang itu akan menjadi teman yang baik. Engkau berkata, dia ini gak pernah menjudge saya, orang ini gak pernah mendeskripsikan saya, orang ini gak pernah menghinakan saya, orang ini gak pernah menjatuhkan saya, tapi setiap aku jumpa dengan dia, dia memberi semangat bagiku. Setiap aku jumpa dengan dia, dia memberi motivasi baru bagiku. Setiap aku jumpa dengan dia, dia selalu memberi kata-kata positif bagiku. Maka dengan demikian, orang-orang seperti itulah yang kau harus temani. Unangin nah harba Jepang, apalagi prakrim, tasya teman. Oh. Padahal kau datang dari Semarat Tajau, kia mana kau Tajau pihorkia. Alai du prakrim, kau punya teman yang tidak terlatih. Perjolo manaku 1000 san puronyo mana. Kemudian melatih apa? Terlatih. Ditakwa muse biang niyo mana. Dongi akhirnya orang bisa takwa nama canaha
Akhirnya manako tetangga punya. Akhirnya dia sudah profesional, dia perakrin. Manuk tewas, budilin. Saya katakan, jangan pernah jatuhkan nilai dirimu, karena itu jaga baik komunitasmu. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memberi spirit. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memberi kata-kata positif. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memberi motivasi-motivasi supaya engkau lebih next level. Nah, inilah yang disampaikan Tuhan. Ketika engkau berkata, Tuhan berkata kepadamu, ini secara personal, ayat ini tidak disampaikan kepada ketika ada begitu banyak kolektif bangsa Israel. Tapi ini adalah kalimat dialog antara Tuhan dengan Nabi Yesaya. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Dan ini kalimat ini disampaikan, saya hanya sebagai media, penyampai kepadamu yang ada di barisan ini. Bahkan adik-adik yang kau ada di belakang sana, lihat baik kata Tuhan, kalimat Tuhan untukmu. Engkau bernilai, engkau berharga, engkau penting di mata Tuhan. Jangan pernah ada sesuatu yang berkata, ini aku gak ada apa-apa, aku ini miskin, uang ini pun mama gak bisa sanggup, aku mau jadi apa? Masa depanku menjadi apa? Aku ini gak ada arti. Apalagi saya gak punya bapak, mama aku lagi stroke, penghasilan, utang di sana. Tuhan, aku punya apa? Nilai diri apa yang ada padaku? Tapi hari ini good news bagimu, kabar baik bagimu, bahwa engkau penting, engkau berharga, engkau berarti di mata Tuhan. Mari katakan amin. Bagi yang masih ragu, berarti engkau belum tahu seberapa berharganya engkau. Sekali lagi katakan amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Dengar baik umat Tuhan. Ada seorang yang setiap hari orang tuanya tidak terlalu taruh perhatian kepada dia. Kakak adiknya gak pernah nanya kabarnya. Setiap hari dia hanya menjadi orang yang tulus, taat, dan pekerja tangguh. Maka setiap hari dia datang ke padang. 2-3 kambing domba dia jaga baik. Tapi umat Tuhan, seseorang yang tidak diperhitungkan. Bahkan dalam nyanyiannya dia pernah berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia pernah merasa sebuah gundah dalam jiwanya. Karena ternyata dia punya bapak, dia punya mama, tapi fungsi mama bapak yang naruh perhatian kepada dia, dia hilang. Tapi kehilangan itu tidak membuat dia kehilangan mood, kehilangan spirit, kehilangan energi, kehilangan semangat untuk menggapai impiannya. Tapi dia bekerja dengan telaten. Tapi dengan baik umat Tuhan. Dia seorang yang setiap hari hanya bergaul dengan kambing dan domba. Tapi justru dipakai Tuhan berharga menjadi raja, king di tengah bangsa Israel. Siapakah dia? Yaitu namanya Daud. Mau jadi apa dia? Dia punya kakak Yonadab. Dia punya kakak Eliab, betul perwira, melamar, tinggi badannya cocok. Walau au dan gue melamar samekot, sameter kotor. Seperti itulah yang mungkin dialami oleh Roma na bapak. Itu dia anakku si Daudon. Itu dia anakku sila baso, sila bokon, silang tiuron, sila seron. Itu dia dong. Jangan ada yang merasa GR kalau namanya kesentil. Ya. Mau kemana? Tapi dengan rumah Tuhan, karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Masa depanmu tidak ada di tangan Papa dan Mama, tapi masa depanmu ada di tangan Tuhan. Jadi tidak ada alasan apapun yang kau alami bahwa Tuhan akan membatalkan, menunda impian-impianmu. Satu hal pada pagi yang berbahagia ini, peganglah teguh dengan iman. Sungguh aku penting, sungguh aku berharga, sungguh aku bernilai di mata Tuhan. Katakan amin. Sekarang pertanyaan, bagaimana itu terjadi Pak Pendeta? Bagaimana terjadi itu dalam hidupku? Ya aduh bigis ada keluarga makata yaman. Hami uppu na marhahamhi. Orang kami na saupu mana sarong penis singa. Lang adok penis. Adok martepel di bat. Paling jago markooperasi di Cianjur. Saya berdoa anak SMK di sini, una kalau pelapar kooperasi ya teh, terlalu Kuningan, terlalu tu
itu Sukabumi. Tapi lebih daripada itu Tuhan bisa angkat dan berkati engkau. Amin. Saya berdoa dari sini ada insinyur pertanian dan dia menjadi wakil menteri Kementerian Ketahanan Pangan Pertanian. Boleh katakan amin? Taruh mimpimu setinggi langit. Ada di sini yang punya cita-cita jadi pengamen yang sukses, menjadi pengemis yang sukses. Yang penting ada suksesnya, jadi keren ya. Tapi umat Tuhan, saya katakan, Tuhanmu Tuhan yang besar. Terlalu kecil kali kau bermimpi, sukup-sukup mangan. Halo? Hai. Mamang asal mah, sukup-sukup mangan di Pangarat Toa. Alah, saya ada beruna di Sukabumi. Manur prokol pengen berkolok kalau mak nomor video call. Tahu boleh mangging. Namun hari ini gertak, Allahku adalah Allah yang besar, sudah aku berharga di mata Tuhan. Saya punya impian besar, Allahku sanggup melakukannya. Bagaimana itu terjadi? Saya pernah membaca dan saya saksikan. Saya pernah di pedalaman Papua. Benar loh Tuhan, di pedalaman Papua pendidikannya nggak seenak saudara. Saya melihat saudara, dalam kebehobereng di siswa di son jempolnya miring ke kanan, jempolnya miring ke kiri. Opukuna jodoh do pengboru kudu berdeles semua. Hobereng jempolnya ditarik-tarik dan berlurus. Alah, memang nejulu kan dan adok sepatu jadi ban radial do, tangan nepak pak radial. Jadi yang piuk na peol jempolon di cengkeram bu betu tidak tersiladit. Ale melohon wae tersiladit. Masa orang manuhor adok ngeng ya. Orang lawak ngeng. Anggo pemboruk kuna masai pak radial. Dia pe cengkeram bu gabuy ya. Dekat tersiladit ya. Oh dibatangi, petani itu kita, dibatangi tersiladit. Allah kan memakai ban radial. Kira-kira begitu. Jadi saya lihat umat Tuhan, saya lihat kaki-kaki mereka, jempolnya nggak pernah lurus menuju ke depan. Karena apa? Pak non radial mencekeram apa batu-batu. Tapi saya lihat umat Tuhan, Profesor Yohanes yang mencari bibit-bibit dari pedalaman Papua, yang dikatakan pendidikan mereka adalah terbatas. Dan dikatakan Papua pedalaman menunjukkan apa ketertinggalan dalam segala hal bahkan pendidikan. Tapi saudara, di tangan Profesor Yohanes, mereka-mereka yang dikatakan tidak ada nilai dan punya keterbatasan dalam segala hal menjadi juara di dalam Olimpiade. Benar nih? Mereka jadi berharga tergantung di mana? Tergantung di tangan siapa. Bola, tahu bola tenis? Tahu bola apa namanya? Bola golf, raket golf. Saya pernah lihat tanya sama orang yang paling sederhana, paling murah, kalau nggak salah 500.000. Itu stick golf. Tapi di tangan Tiger Woods, ini raket golf, nilainya bisa 15 miliar. Bola tenis, tenis lapangan, berapa harganya? Yang paling standar 100.000 lah, itu udah dipakai orang-orang yang sudah berduit. 100.000 bola tenisnya, tapi di tangan Serena Williams bisa dilelang 3M. Sekarang pertanyaannya, nilai dan harga itu ternyata tergantung di tangan siapa? Engkau berharga, bernilai, engkau tergantung di tangan siapa? Sama seperti orang ada di pedalaman Papua yang dikatakan punya keterbelakangan dalam banyak aspek, bahkan dalam pendidikan. Tapi di tangan Prof. Yohanes bisa menjadi orang-orang yang menjuarai, bahkan menggertak ibu kota, yang dikatakan pendidikan mereka luar biasa, mengubah keadaan. Tergantung engkau di tangan siapa. Di tangan Yohanes orang itu menjadi berarti. Di tangan Tuhan engkau yang tidak ada nilainya, engkau bisa berharga. Amin. Jadi persoalan dia, Pak Pendeta, bagaimana hidupku berharga? Saya melayani di panti asuhan. Dan ketika saya melayani di panti asuhan, ada seorang pemudi berkata, Pak Pendeta, boleh gak saya bisa ngomong? Boleh. Dan saudara saya katakan, Pak Pendeta, saya berharap seorang ayah yang akan lindungi aku. Tapi seorang ayah yang justru merusak aku. Aku tidak tahu lagi harga diriku. Saya tidak tahu kemana saya pergi. Saya langsung peluk dia di hadapan. Yuk sidang dulu. Saya katakan kepada dia,
Kalaupun ada yang merusak engkau, kalau ada pun yang bisa menjatuhkan nilaimu, tapi hari ini aku perkatakan, aku doa untukmu, engkau dilepaskan dan Tuhan sanggup mengubah engkau dan engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan, engkau tergantung di tangan siapa. Kalau engkau ingin mengalami harga dirimu, nilai dirimu di luar tangan Tuhan, engkau tidak akan apa-apa. Tapi bila engkau berkata, Tuhan, hari ini aku serahkan hidupku di tangan-Mu ya Tuhan, maka Tuhan sanggup menyatakan itu terjadi. Murid-murid stressing, Tuhan berkata, kasih mereka makan. Para murid-murid berkata, Tuhan gimana kasih makan mereka? Tapi ada seorang anak kecil, di tangannya ada 5 roti dan 2 ikan. Selama roti itu di tangan anak ini, tidak ada mujizat. Kemudian murid mengambilnya. Selama di tangan mereka 5 roti dan 2 ikan, tetap 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka stres. Tuhan bagaimana kasih mereka makan ini? Karena di tangan kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi umat Tuhan, untuk tidak berlama-lama, segera 5 roti dan 2 ikan itu ada di tangan Tuhan. Maka Tuhan mengangkat dan mengucap syukur. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Sekarang tergantung di mana? Tergantung di tangan murid. Selama di tangan murid tidak ada mujizat. Selama di tangan anak kecil itu tidak ada kelimpahan. Tapi ketika di tangan Tuhan terjadi mujizat. Hari ini saya tidak perpanjang khotbah ini. Sekarang engkau berkata dalam hatimu, tundukkan dirimu dan engkau berkata, Tuhan, hari ini selama ini aku tidak pernah menyerahkan hidupku. Selama ini hidupku adalah hidupku ya suka-sukaku. Dungoho Dungoho Karena apa umat Tuhan? Dumai mana? Mangamu tu mana? Dapo si patu nak mago kos kaki. Dapo kos kaki nak mago tak kuluk. Dapo tak kuluk nak mago bukuna. Pokoknya setiap lau sekolah doa tahor bobe stres. Jolo lama sekolah ibe na tenang. Alai selama lau sekolah stres. Saya ada pilih anaknya makna. Nah 2 naik hari lintar hari susu. Dupe lau. Dohok manuk pe na marmar pori. Mata hekta boneh mulu mula kisudi, mulu lau sudi. Kenapa umat Tuhan? Seringkali di awal pagi engkau kehilangan berkat. Kenapa? Seharusnya menjadi orang Kristen. Hari kau harus belajar. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan studiku. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan perjalananku. Sia lobu sunut sahatu SMK Negeri 1 Bagian. Amin. 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 Ada perlu busun esok? Memang mulai perlu busun di nomor tabuni hidup ini. Tapi umat Tuhan, yang saya sampaikan firman Tuhan ini, hari ini, sikat saja. Hidupmu berarti berharga, tergantung di tangan siapa. Kalau itu terjadi, Tuhan, hidupku di tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami bersyukur. Karena firman-Mu disampaikan kepada kami bahwa Tuhan menilai kami sungguh begitu mulia. Kami berharga di mata Tuhan. Bahkan seringkali kami berkata, apalah kami, siapalah kami. Orang tua aku tak sanggup. Keluarga aku semuanya adalah mediocre semua. Tidak ada harapan dan impian dari background hidupku. Tapi Tuhan, firman Tuhan datang hari ini bagi kami. Apapun tidak ada bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kami. Rencana-Mu dan penilaian-Mu atas kami. Bahwa sungguh kami berharga. Sungguh kami mulia. Sungguh kami penting di mata Tuhan. Tuhan, karena itu Tuhan tanamkan kuat firman Tuhan ini di hati kami semua. Sehingga di mana kami berdiri, duduk, berjalan, berbaring, dan beraktivitas, kami memelihara harga yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.